semua, perkenalkan, kami dari kelompok 2 Praktikum Anatomi Fisiologi Sistem Endokrin dan Kardiovaskular yang terdiri dari saya sendiri, Naomi Hasyani Opusunggu dengan NPM 19, Siti Nur Azizah dengan NPM 09, Muhammad Naufal Hibatullah dengan NPM 37, Melin Ratu Lestari dengan NPM 53, dan Lola Oktavia dengan NPM 77. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mikroanatomi jantung dan pembuluh darah. Yuk kita simak dengan saksama. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, saya Lola Oktavia sebagai presentator pertama akan membahas tentang definisi jantung, dinding jantung, dan perikardium sebagai fiksator jantung. Sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu jantung? Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita semua, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung kita terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit kiri tulang dada atau sternum. Jadi teman-teman sudah paham kan apa itu jantung dan di mana letak jantung? Baiklah teman-teman, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu dinding jantung. Selaput yang mengitari jantung disebut perikardium, yang terdiri atas 2 lapisan, yaitu perikardium parietalis, merupakan lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru, dan perikardium visceralis, yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri, yang juga disebut epikardium. Yang pertama, lapisan luar atau perikardium. Epikardium atau perikardium visceral adalah membran serosa pada permukaan jantung. Epikardium terutama tersusun oleh epitel squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Di beberapa tempat mengalami penebalan oleh lapisan jaringan adiposa. Sedangkan di daerah lain itu bebas lemak. Cabang-cabang terbesar dari pembuluh darah koroner melalui epikardium tersebut. Berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung yang terletak di mediastinum menus dan di belakang korpus terni dan rawan tulang iga 2-4. Di antara 2 lapisan jantung ini terdapat lender sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Yang kedua, miokardium. Miokardium merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Ketebalannya bervariasi antara satu ruang jantung dengan ruang jantung yang lain dan sebanding dengan beban kerja pada individu. Dinding atria lebih tipis untuk mengantarkan darah ke ventrikel dinding lebih tebal dan kuat daripada dinding atria dan dinding ventrikel kiri. Pembahasan selanjutnya yaitu perikardium sebagai fiksator jantung. Perikardium fibrosum pada fascia sternalis akan melekat pada aspek posterior dari sternum dan lekatan-lekatan tersebut akan membentuk suatu ligamentum yang dinamakan dengan ligamentum sternum pericardia superior dan juga ligamentum sternum pericardia inferior. Sedangkan di bagian inferiornya, perikardium fibrosum akan berlekatan pada sternum ventrinium dari diafragma. Perlekatan pada diafragma dan juga dengan osternum juga berfungsi sebagai fiksator dari jantung. Jadi agar jantung itu tetap pada posisinya. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yang keempat yaitu arteri koronaria cordis pada jantung. Pada masa embrional, propikardial organ akan mengadakan pertumbuhan keluar dari dinding bagian belakang menuju lengkungan pipa jantung. Selanjutnya, pertumbuhan epitel ini akan menyebar ke bagian luar jantung, membentuk bagian dari epikardium. Epitel yang bertransformasi menjadi sel-sel mesenkim selanjutnya akan bermigrasi ke dalam miokardium dan kemudian berdiferensiasi menjadi sel vaskulogenik yang saling berkumpul, membentuk plexus dan menginduksi sel mesenkim yang lain untuk menjadi otot polos. Plexus tersebut selanjutnya akan berkembang menjadi arteri koronaria dengan bagian paling atas terhubung ke aorta.
Arteri koronaria kanan dan kiri ini berasal dari kedalaman kantong-kantong pada sisi kiri dan kanan katup-katup aorta, berupa suatu benjolan pada pangkalnya yang disebut bulbus aorticus. Arteri koronaria kiri mempunyai diameter 5-10 mm, lebih besar dari arteri koronaria kanan. Setelah suatu perjalanan pendek, biasanya tidak lebih dari 1-2 cm dari mulanya percabangan dari sinus aorta, arteri koronaria kiri bercabang menjadi cabang ventrikular anterior yang terletak dalam sulcus interventrikular anterior. Cabang kedua adalah arteri sirkumfleksia yang berjalan pada sulcus koronaria dan terbagi menjadi dua, yaitu arteri diagonalis dan arteri marginalis. Arteri koronaria kanan memberikan aliran darah terutama untuk permukaan diafragma dari ventrikel. Pada pangkal arteri koronaria kanan terdapat cabang arteri sinoatrialis node, sedangkan pada daerah posterior terdapat cabang arteri atrioventrikular node. Vena-vena pada dinding jantung juga berjalan menuju permukaan miokardium, yaitu vena cordis magna, vena cordis parva, vena cordis media, vena marginalis sinistra, dan vena-vena posterior ventrikel kiri. Vena-vena ini kemudian menuju sinus coronarius yang terletak pada permukaan belakang alur antrioventrikular kiri. Sinus coronarius bermuara ke dalam atrium kanan melalui lubang keluar berkatup di permukaan dalam atrium, yang disebut ostium sinus coronarius de Bessy. Vena-vena yang lebih kecil seperti vena cordis minimae, vena ventriculi dextri anterior berjalan dari dinding jantung langsung bermuara ke dalam atrium kanan. Yang kelima yaitu katup jantung. Pada jantung terdapat 4 katup yang mengatur aliran darah, yaitu katup trikuspid bertugas mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal bertugas mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup mitral bertugas mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan terakhir, katup aorta bertugas membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Selanjutnya yang keenam yaitu tamponet jantung. Tamponet jantung adalah kondisi terganggunya fungsi jantung dalam memompa darah akibat adanya tekanan yang kuat pada jantung. Tekanan ini dihasilkan oleh darah atau cairan tubuh lain yang memenuhi ruang perikardium. Gejala tamponet jantung dapat berbeda-beda di tiap penderita. Yang paling umum dialami penderita yaitu hipotensi, nyeri dada yang menyebar, sesak napas, cemas dan gelisah, pusing, lemas, pembengkakan di tungkai atau perut, serta kulit dan mata berwarna kekuningan. Untuk mengurangi tekanan pada jantung, ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan dokter. Yang pertama, perikardiosintesis, yaitu prosedur yang dilakukan untuk mengeluarkan cairan dari ruang perikardium dengan menggunakan jarum. Yang kedua, perikardiektomi, yaitu prosedur yang dilakukan dengan memotong dan menghilangkan sebagian perikardium yang melapisi jantung. Yang ketiga, perikardiodesis, yaitu prosedur pemberian obat-obatan langsung ke dalam ruang perikardium untuk menempelkan perikardium dengan otot jantung. Dan yang terakhir, toraktomi, yaitu prosedur invasif yang dilakukan dokter untuk mengeluarkan gumpalan darah pada tamponet jantung yang terjadi akibat cedera. Baik, itulah tadi penjelasan mikroanatomi jantung dan pembuluh darah dari kelompok 2. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa lagi.